Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan sedikit tentang memori komputer dan jenis-jenis memori komputer. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Irsyad Edi Rahman dari kelas Sistem Informasi 2021B dengan NIM akhir 014. Baiklah, sebelum saya menjelaskan tentang jenis-jenis memori pada komputer, alangkah baiknya saya terlebih dahulu memberikan penjelasan tentang apa sih memori itu, ada berapa jenis sih memori itu, tipe memori ada apa saja sih, terus fungsi atau kegunaan memori apa aja, dan cara kerjanya bagaimana. Nah, pastinya banyak di antara kita yang masih belum mengerti tentang memori komputer dan jenis-jenisnya. Oke, langsung ke pembahasan pengertian. Apa itu memori? Nah, memori atau yang disebut sebagai memori fisik ataupun memori internal adalah suatu media yang menyimpan data atau informasi sementara pada komputer. Memori ini merupakan sebuah komponen yang penting di dalam suatu komputer yang berada di dalam CPU atau Central Processing Unit. Memori ini akan menyimpan setiap program dan data yang diproses oleh prosesor. Nah, di sini ada beberapa jenis memori. Yang pertama ada RAM atau yang disebut Random Access Memory. Random Access Memory ini digunakan untuk menyimpan data sementara yang dapat segera diakses oleh prosesor saat diperlukan karena bersifat sementara, maka ketika komputer mati, maka juga data akan terhapus. Penyimpanan data dilakukan secara acak dan mengakses data juga oleh prosesor dilakukan secara acak. Selanjutnya yang kedua yaitu ROM. ROM singkatan dari Read Only Memory. ROM adalah media penyimpanan yang bersifat permanen dan tidak memungkinkan data dapat dimodifikasi. Artinya, data pada ROM hanya dapat diakses dan dibaca oleh pengguna tanpa bisa dimodifikasi. Vendor komputer yang akan menyediakan ROM pada komputer yang berisikan program atau data pada komputer. ROM ini pada umumnya disebut sebagai BIOS atau Basic Input Output System atau ROM BIOS. Selanjutnya ada SRAM, Static Random Access Memory. SRAM merupakan jenis RAM yang menyimpan data di dalam selama komputer masih menyala. Berbeda dengan DRAM atau Dynamic Random Access Memory yang perlu disegarkan secara periodik. Kemampuan tersebut dikarenakan SRAM dirancang menggunakan transistor tanpa kapasitor. Pastinya SRAM lebih mahal dan lebih cepat daripada DRAM. Nah, setelah mengetahui SRAM, kini masuk pada jenis DRAM atau Dynamic Access Memory. DRAM merupakan jenis RAM yang banyak digunakan dalam komputer sebagai memori utama yang harus disegarkan oleh CPU secara berkala agar data di dalamnya tidak hilang. DRAM ini lebih lambat dari SRAM atau Static Random Access Memory. Kemudian ada jenis memori
DRAM atau yang disebut Synchronous Dynamic Access Memory. DRAM adalah jenis DRAM memori komputer yang dinamis, termasuk memori komputer kategori solid state yang telah disinkronkan oleh clock system, di mana kecepatannya lebih tinggi daripada DRAM. Yang terakhir ada CMOS, singkatan dari Complementary Metal Oxide Semiconductor (CMOS). CMOS ini adalah chip dari rangkaian CMOS ini merupakan chip dari rangkaian yang terintegrasi yang digunakan di mikroprosesor, RAM statik, pengontrol mikro, dan sirkuit logika digital lainnya. CMOS sendiri merupakan bagian dari ROM. Bukan hanya di sirkuit digital, CMOS juga digunakan di sirkuit analog seperti pengubah data, sensor gambar, dan memuat sistem operasi. Chip ini menggunakan baterai sebagai sumber dayanya. Nah, CMOS inilah berbagai pengaturan dasar komputer dilakukan dan disimpan seperti membuat sistem operasi dan membuat pengaturan tanggal dan jam sistem pada komputer. Next. Nah, masuk bagian tipe memori komputer. Tipe memori komputer ada memiliki memori utama dan memori sekunder. Yang pertama, memori utama. Ada read-only memory atau ROM. ROM adalah jenis memori yang kontennya tidak hilang ketika komputer sedang mati atau kehilangan daya. Pada awalnya, memori ini hanya bisa dibaca saja, tidak bisa dihapus, dan kontennya sudah diisi pabrik pembuatnya. Saat komputer dinyalakan, sebagian konten instruksi di ROM akan dipindahkan ke RAM. ROM mempunyai beberapa tipe, yaitu PROM atau yang disebut Programmable ROM, terus RPROM, Reprogrammable ROM, EEPROM atau Erasable Programmable ROM, EEPROM yaitu Electrically Erasable Programmable ROM. Yang kedua, Random Access Memory atau RAM. RAM adalah kumpulan chip memori berupa IC (Integrated Circuit) yang terdiri dari jutaan transistor dan kapasitor. RAM merupakan tempat penyimpanan sementara dari komputer saat dijalankan dan dapat diakses secara acak atau random. Konten dari RAM dapat dirubah atau diganti dan bersifat volatil. Fungsi utama RAM ini adalah mempercepat pemrosesan data karena dapat disimpan dan diambil kembali dengan sangat cepat. Yang kedua, memori sekunder atau secondary memory. Bersifat non-volatil dan digunakan sebagai perangkat penyimpanan skala besar untuk menyimpan data dan program secara permanen. Memori sekunder dapat dibagi menjadi optical storage device, magnetic storage device, dan flash memory device. Optical storage device sendiri yaitu perangkat penyimpanan data berbentuk kecil dan portable serta dapat diperoleh dengan mudah dan murah di pasaran. Contohnya compact disc, DVD, dan Blu-ray disc. Magnetic storage device, perangkat penyimpanan yang paling populer untuk akses langsung.
data atau informasi disimpan di track dari permukaan disk dalam bentuk titik magnetil kecil. Contohnya yaitu ada floppy disk dan hard disk drive. Flash memory device, perangkat penyimpanan dengan desain ringan dan kecil. Perangkat ini dioperasikan dengan daya yang disediakan dari port USB komputer. Contohnya yaitu USB flash drive dan solid state drive SSD. Nah, masuk bagian fungsi memori. Memori internal berfungsi sebagai pengingat sebagai media penyimpanan data ataupun program yang bersifat sementara. Adapun fungsi utama dari memori internal adalah yaitu yang pertama, menyimpan data dari peranti masukan sampai data dikirimkan ke ALU atau Arithmetic and Logic Unit untuk diproses lebih lanjut. Yang kedua, menyimpan daya hasil pemrosesan ALU Arithmetic and Logic Unit sebelum dikirimkan ke peranti keluaran. Fungsi yang terakhir yaitu menampung instruksi ataupun program dari peranti masukan ataupun dari peranti pengingat sekunder. Selanjutnya, metode akses memori. Sequential access. Contoh dari sequential access adalah akses pada pita magnetik. Kedua, memori diorganisasikan menjadi unit-unit data yang disebut sebagai record. Akses pada memori dibuat ke dalam bentuk urutan linear yang spesifik atau yang jelas. Terus, direct access. Pengaksesan pada memori dilakukan secara langsung terhadap kisaran umum general vicinity untuk mencapai lokasi akhir. Beragamnya waktu aksesnya. Terus, contoh dari direct access yaitu akses pada disk. Selanjutnya random access. Pada random access, setiap lokasi bisa dipilih secara acak dan diakses serta diberi alamat secara langsung. Waktu akses pada lokasi tertentu bersifat konstan dan tidak bergantung pada urutan akses sebelumnya. Contoh dari random access adalah sistem memori utama. Selanjutnya, associative access. Setiap port dapat ditemukan berdasarkan isinya dan bukan alamatnya. Terus, setiap lokasi mempunyai mekanisme pengalamatannya tersendiri. Waktu pencariannya tidak bergantung secara konstan terhadap pola akses sebelumnya ataupun lokasi. Contoh dari associative access yaitu memory cache. Yang terakhir, cara kerja memori. Cara kerja memori berbentuk seperti sel yang terdiri dari sepotong kecil informasi dan informasi di dalam memori dapat berupa data. Nah, data tersebut dapat menjadi perintah untuk keadaan tertentu. Informasi yang disimpan di dalam memori yaitu berbentuk biner. Nah, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga penjelasan dan materi ini dapat menambah wawasan kalian. Apabila ada perkataan atau penjelasan yang kurang tepat, saya mohon maaf dan dimaklumi. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.